Ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Petrus Anwar. Apakah kalau kita berdoa untuk arwah agar dapat indulgensi penuh, kita harus menerima sakramen tobat terlebih dahulu? Ya, baik. Terima kasih. Dan pada bulan November ini memang ada keistimewaan juga bulan November di tahun lalu. Ya. Lembaga Apostolik Kepausan bagian indulgensi mengumumkan bahwa seperti pada tahun 2020, Paus Fransiskus telah memperluas kemungkinan untuk memperoleh indulgensi penuh sepanjang bulan November bagi orang-orang beriman yang telah meninggal atau jiwa-jiwa di api penyucian. Hal istimewa ini diberikan sebagai upaya menghindari pertemuan besar orang di gereja atau tempat pemakaman karena pandemi COVID-19. Nah, tadi kalau pertanyaannya apakah memang harus mengaku dosa dulu atau sakramen tobat? Nah, kita melihat apa yang menjadi syarat-syarat untuk memperoleh indulgensi penuh bagi jiwa-jiwa di api penyucian di bulan November. Nah, perlu dilakukan perbuatan sebagai berikut. Sebetulnya ini sudah dibahas secara umum di dalam video sebelumnya tentang indulgensi. Tapi baik untuk ditanggapi. Jadi yang perlu dilakukan yaitu mengaku dosa atau menerima sakramen tobat. Kemudian menerima komuni kudus dengan pantas atau selayaknya. Nah, pada masa pandemi ini pengakuan sakramental dan penerimaan ekaristi dapat terjadi hingga sekitar 20 hari sebelum atau sesudah tindakan indulgensi itu. Jadi dari sini sudah menjawab ya. Nah, jika tidak memungkinkan juga harus punya sesal atau pertobatan yang sungguh dan berniat sesegera mungkin melaksanakan itu jika ada kesempatan. Nah, ini dua hal tentang menerima atau persyaratan menerima indulgensi penuh. Nah, tetapi juga ada syarat yang lain, yaitu bebas dari segala keterikatan dosa, termasuk dosa ringan untuk memperoleh indulgensi penuh. Kemudian mengunjungi makam di bulan November dan atau berdoa bagi orang-orang yang telah meninggal. Nah, bagi siapa saja yang tidak dapat meninggalkan rumah mereka karena berbagai alasan, termasuk karena pembatasan anti-COVID, yaitu kalau di Indonesia itu PPKM dan itu ada lockdown juga. Nah, mereka juga dapat memperoleh indulgensi penuh dengan menyatukan diri secara rohani dengan umat beriman lainnya. Dekret yang diberikan oleh Tahta Apostolik untuk bulan November ini menyarankan agar doa semacam itu dilakukan di hadapan gambar Tuhan Yesus atau Santa Perawan Maria. Di antara berbagai doa yang dianjurkan oleh Bapak Suci adalah doa untuk arwah. Ada banyak itu, kalau Anda mencarinya pasti mendapatkan doa untuk arwah. Kemudian doa pagi atau sore ibadat ofisi arwah, ibadat harian yang biasa digunakan oleh para religius. Dan juga rosario. Kemudian doa kerahiman ilahi, merenungkan berbagai bagian Injil yang diusulkan untuk liturgi orang mati.
atau melakukan karya amal dengan mempersembahkan kepada Tuhan penderitaan dan ketidaknyamanan hidup sendiri. Jadi semacam silih. Kemudian yang terakhir adalah doakan satu kali Bapa kami dan Salam Maria untuk intensi Bapa Suci atau Bapa Paus. Lalu mungkin ada yang bertanya juga, ya, bagaimana Paus dapat membuat aturan itu? Sebagai prinsip atau dasarnya dari kata-kata Yesus kepada Petrus, yaitu Petrus sebagai Paus pertama. Dikatakan dalam Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu juga ada indulgensi penuh bagi jiwa-jiwa di api penyucian pada tanggal 2 November, yaitu peringatan arwah semua orang beriman. Prinsipnya sama, syarat-syaratnya ada mengaku dosa juga, ada menerima komuni kudus yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian bebas dari segala keterikatan terhadap dosa, termasuk dosa ringan untuk memperoleh indulgensi penuh. Kemudian mengunjungi gereja atau oratorium untuk berdoa bagi arwah orang beriman. Lalu ada doakan sekali Bapa kami dan syahadat atau kredo selama kunjungan ke gereja. Yang terakhir, doakan sekali Bapa kami dan Salam Maria untuk intensi Bapa Paus. Baik, itu syarat-syarat untuk menerima indulgensi yang penuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo atas penjelasannya. Oke, lalu kita masuk ke pertanyaan terakhir. Tetapi memang ada orang-orang tertentu terkadang diberi rahmat untuk mengetahuinya. Misalnya Santa Teresa dari Avila